sebagai murid-murid Yesus. Para murid pun kadang-kadang diingatkan oleh Yesus, tidak cukup hanya menjadi pendengar sabda, tetapi harus melakukan dan melaksanakan sabda itu dalam kesehariannya. Tentu saja peringatan Yesus ini berlaku untuk kita semua umat beriman. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 15 Maret, Pekan Prapaskah yang keempat. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki semua orang selamat. Bersihkanlah hati kami dengan sabda pengampunan-Mu, dan jadikanlah kami pribadi yang mencintai kebenaran dan kedamaian. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 7 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 10, ayat 25-30. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita ini benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan bahwa selama hari raya Pondok Daun, rencana untuk membunuh Yesus semakin kuat. Dan perayaan ini juga memperingati tindakan pembebasan Tuhan terhadap umatnya dari Mesir dan perlindungannya selama mereka di padang gurun. Perayaan Hari Raya Pondok Daun menghidupkan kembali harapan mesianis melalui upacara cahaya dan air. Yesus terang dunia yang hadir pada perayaan ini ditolak karena mereka mengenal asal-usulnya. Kurangnya pengetahuan mereka memicu penolakan dan rencana untuk membunuh Yesus itu. Ia sadar akan segala rencana terhadap dirinya, namun Tuhan Yesus tidak menyerah. Ia terus maju, ia terus berkarya
berbuat baik dalam kehidupan dan karya pelayanannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka Yesus mengecam orang-orang yang menghakimi orang lain itu. Dalam penghakiman itu, kesalahan ditimpakan kepada orang lain, dan sebagai akibatnya, ukuran yang dipakai untuk menghakimi orang lain itu akan digunakan untuk dia, orang yang menghakimi itu. Oleh karena itu, Allah menghendaki agar orang mendengarkan sabdanya dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Dan orang seperti itulah yang dikatakan sebagai orang yang kuat, yang punya landasan dan dasar iman yang tidak mudah digoyahkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ajaran Yesus ini disampaikan kepada orang banyak, sedemikian meyakinkan sampai-sampai orang-orang yang mendengarnya itu takjub. Kita tahu bagaimana reaksi orang-orang itu. Mereka begitu terpesona akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Yesus mengajar memang layaknya seorang yang penuh kuasa. Sebagai murid-murid Yesus, para murid pun kadang-kadang diingatkan oleh Yesus, tidak cukup hanya menjadi pendengar sabda, tetapi harus melakukan dan melaksanakan sabda itu dalam kesehariannya. Tentu saja peringatan Yesus ini berlaku untuk kita semua umat beriman. Menjadi pendengar biasanya memang tidak terlalu sulit, bahkan bisa memasukkan ke dalam hati dan bahkan menghafalnya. Namun untuk melaksanakannya, untuk melakukannya, menerjemahkan ke dalam tindakan dan perbuatan sehari-hari, ini yang tidak mudah. Banyak tantangan-tantangannya dan membutuhkan pengorbanan serta perjuangan. Saudara-saudariku yang terkasih, maka marilah kita melalui sabda Tuhan hari ini kita diingatkan untuk semakin yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah utusan Bapa yang membimbing, yang ingin bersatu dengan kita dengan seluruh perjuangan hidup kita. Yesus ingin berbela rasa, peduli terhadap kita umatnya yang berjuang di dunia ini. Maka marilah kita percaya kepadanya, mendengarkan sabdanya, dan melaksanakan sabda itu dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Petrus murid yang setia, namun ingkar dan menyangkal pada guru yang terkasih, karena malu dan ngeri. Kita pun semacam Petrus yang sering menyangkal Yesus. Ampunilah kami Tuhan, dan teguhkanlah iman. Seperti seorang abdi, Yesus taat sampai mati, diperolok dan disiksa, dengan kejam didera. Lihat Raja yang sengsara dari duri
beri mahkotanya, darahnya ibarat intan, dan salibnya tahtanya. Hati Yesus yang terluka karena cinta tak terhingga, jadikanlah kami mampu mengikuti cintamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.